Hai guys, balik lagi nih di channel Fakta Dunia. Guys, kadang-kadang orang berhasil menentang hukum sains dan bertahan secara ajaib dari pengalaman atau kecelakaan berbahaya yang seharusnya nggak bisa mereka hindari guys. Di video kali ini, Fakta Dunia bakalan menyajikan beberapa kisah menantang maut yang sangat aneh dan yang pastinya mengejutkan ya, dari orang-orang yang sangat beruntung nih guys. Yang pasti bakalan membuat kalian semua tercengang deh, karena ini adalah kisah tentang orang-orang yang benar-benar hancur di ledakan dan benar-benar terluka parah. Dan secara ajaib guys, selamat untuk memukau kalian semua dengan kisah-kisah mereka yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe ya guys, biar nggak kalah sama tetangga sebelah guys. Oke, jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai. Kepala tertembus batang besi. Cedera pada otak biasanya berakibat fatal ya guys, karena otak kita mengendalikan setiap tindakan dan proses, seperti bernafas, tekanan darah, detak jantung, dan lain-lain. Tapi guys, menurut kalian mungkin nggak sih seseorang bisa bertahan hidup ketika otak mereka tertusuk sebatang besi ukuran 3,5 kaki guys, dan beratnya sekitar 7 kg? Kelihatannya sih nggak mungkin ya, tapi nyatanya ada loh orang yang bisa bertahan hidup setelah mengalami kejadian mengerikan tersebut. Ya, dia adalah Phineas Gage. Phineas Gage merupakan seorang mandor pembangunan rel di negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Insiden tersebut terjadi pada tahun 1848. Saat itu, Phineas Gage sedang menggunakan baja kopong seberat 7 kg untuk memadatkan bubuk mesiu atau bubuk ledak guys ke atas cadas. Namun naasnya nih gengs, batang baja itu menimbulkan percikan api ketika bertumbukan dengan cadas, sehingga menyulut mesiu hingga meledak, lalu melontarkan batang baja tersebut guys hingga menembus tengkorak Gage. Serem banget ya guys. Benda keras itu masuk dari pipi kiri dan tembus hingga keluar dari langit-langit tengkoraknya guys, dan meremukkan hampir semua bagian lobus depan sebelah kiri di otaknya nih. Aneh tapi nyata guys, Phineas Gage ternyata tetap sadar loh, namun ia segera dilarikan menggunakan gerobak rel ke tempat tinggalnya untuk mendapatkan pertolongan medis. Dr. John Harlow, dokter yang menangani Phineas Gage guys, kemudian berusaha sebisa mungkin tuh untuk merawat lukanya, agar nyawanya dapat tertolong. Tapi guys, lukanya sempat terinfeksi nih sampai membuat Phineas Gage koma. Sampai-sampai keluarganya udah mulai putus asa tuh. Ya namanya juga luka udah separah itu ya guys, wajar aja tuh keluarganya mulai hilang harapan. Tapi aneh bin ajaib guys, Phineas Gage akhirnya selamat. Bahkan ingatannya pun juga tidak terkena dampaknya. Ia tetap mampu mengingat segala peristiwa yang terjadi sebelum ia mengalami kecelakaan. Namun demikian, kecelakaan ini mengakibatkan beberapa dampak terhadap perilakunya. Menurut pengakuan beberapa orang terdekatnya nih guys, Phineas Gage berubah menjadi seorang yang temperamental, yang mudah sekali marah, terpancing emosinya. Ia menjadi orang yang tidak sopan guys, sering gelisah dan suka berkata-kata kotor, yang mana sikap ini menurut pengakuan orang-orang terdekatnya bukanlah sikap yang Gage banget sebelumnya. Phineas Gage kemudian meninggal pada usia 35 tahun yang disebabkan oleh kejang-kejang akibat trauma otaknya. Sejak saat itu, ia dikenang dalam banyak buku ilmu syaraf dan membuka jalan bagi beberapa penelitian kedokteran. Tertusuk kompresor dan hampir meledak. Seorang supir truk asal Selandia Baru bernama Steve McCormack nyaris meledak guys setelah selang kompresor tertancap di bokongnya dan memompakan udara ke tubuhnya yang mengakibatkan tubuhnya menggelembung bak balon, bahkan nyaris meledak guys. Kedengarannya sih lucu ya guys, tapi ini merupakan kecelakaan yang sangat serius loh. Cerita bermula pada saat Steve sedang berdiri di samping truknya ketika dia tiba-tiba terpleset dan jatuh. Bokongnya mendarat tepat di atas ujung selang kompresor yang membuat benda tersebut langsung memompakan udara ke dalam tubuh Steve guys. Steve merasakan angin masuk ke tubuhnya dan membuat tubuhnya menggelembung seperti balon. Menurut pengakuannya nih guys, ia merasakan tubuhnya seperti mau meledak gitu, karena udara terus terpompa dalam tubuhnya. Dirinya mengaku bahwa ia hanya bisa berbaring di tanah ketika tubuhnya terus menggelembung bak balon. Beruntungnya nih guys, dia sempat menjerit nih, dan jeritannya didengar oleh orang sekitar. Melihat kondisi Steve, mereka langsung mematikan katup untuk menghentikan aliran udara. Tim medis datang 1 jam kemudian guys. Steve sempat diinfus nih, tapi udara di badannya terus mendorong jarum infus keluar guys. Mungkin karena udara di dalam tubuhnya udah terlalu banyak ya. Steve segera dilarikan ke rumah sakit yang terletak di Wakatane dalam keadaan tubuh bengkak dan paru-parunya penuh cairan.
Menurut dokter, udara telah memisahkan lemak dari otot tubuh Steve. Udara mengisi tubuhnya dengan cepat dan menggelembungkan kaki, dada, dan wajahnya. Tekanan udara juga menyebabkan paru-paru dipenuhi udara dan menekan jantungnya. Tapi beruntungnya nih guys, udaranya belum masuk ke aliran darah Steve. Akibat kecelakaan aneh itu, kulitnya penuh gelembung udara guys. Meskipun dokter berhasil mengeluarkan cairan berlebih dari tubuhnya nih guys, Steve juga harus mengeluarkan udara dengan cara natural, dengan cara bersendawa dan buang angin. Kebayang nggak tuh seberapa sering dia buang angin sama sendawa? Alhasil, perlahan nyawanya dapat terselamatkan, namun diperlukan waktu 3 hari bagi Steve untuk kembali ke ukuran tubuhnya yang semula. Terseret ke dalam mesin pengolah baja 5 inci. Dari judulnya aja udah ngeri ya guys. Kebayang nggak tuh, tubuh seukuran orang dewasa masuk ke dalam mesin pengolah baja guys, yang ukurannya 5 inci doang. Ini merupakan kisah seorang pekerja pabrik Compass Engineering di Baru dekat Barnsley, Inggris, bernama Matthew Lowe. Pada saat itu, Matthew ingin memindahkan logam ke dalam pabrik dengan mesin conveyor yang dikendalikan komputer guys. Namun ia ikut terseret ke dalam mesin conveyor tersebut. Saat ayah satu anak itu melewati mesin, ia mengalami patah punggung di 2 tempat. Panggulnya hancur, kedua pinggul dan beberapa tulang rusuknya patah, dan perut serta ususnya pecah. Satu-satunya suara yang Matthew dengar saat tubuhnya terkoyak adalah lengan kanannya patah. Pokoknya dia terluka parah deh guys saat itu. Mesin itu menyeret Matthew sampai habis sebelum meletakkannya di lantai dengan pakaian yang compang-camping. Pada saat itulah rasa sakit kemudian menghantamnya, dan pekerja lain bergegas membantunya guys setelah mendengar jeritan. Menurut pengakuannya, saat tubuhnya masuk ke mesin tersebut, dia paham apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, dia cuma berusaha tenang guys dan merilekskan tubuhnya aja, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya gitu. Gak ada yang bisa Matthew lakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut guys, karena ia benar-benar terperangkap dan gak bisa keluar. Ajaibnya nih guys, Matthew tetap gak kehilangan kesadarannya loh, setelah mesin conveyor itu meremukkan tubuhnya. Menurutnya, saat itu ia mengalami pandangan kabur selama beberapa saat saja guys setelahnya. Kok bisa ya? Benar-benar bisa dijuluki manusia super nih si Matthew. Matthew segera dibawa ke rumah sakit di Barnsley, di mana ahli bedah menstabilkan luka-lukanya, sampai ia kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Utara di Sheffield untuk perawatan lebih lanjut guys. Matthew akhirnya menjalani operasi untuk memperbaiki tubuhnya, dan operasi pun berhasil. Berdasarkan hasil X-ray nih guys, perlu banyak sekali pin untuk menyatukan kembali panggul Matthew yang hancur. Alhasil guys, Matthew Lowe dapat terselamatkan. Setelah pulih dari cederanya, Matthew kembali bekerja di pabrik Compass 18 bulan setelah kecelakaan itu, dan sekarang berlatih untuk menjadi pengawas lokasi. Hingga detik ini nih guys, Matthew masih nggak percaya tuh kenapa ia masih bisa bertahan hidup setelah tubuhnya dihancurkan oleh mesin seukuran 5 inci. Namun dirinya tetap merasa sangat beruntung karena ia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Hampir terbelah menjadi 2 oleh kereta api. Hidup memang seringkali diwarnai dengan berbagai peristiwa ajaib ya guys. Seringkali Tuhan mengingatkan hambanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Sang Maha Pencipta ini. Salah satu peristiwa ajaib adalah peristiwa yang menimpa Truman Duncan. Ia adalah seorang railroad switchman, yaitu petugas yang bertugas mengatur perpindahan kereta api dari satu rel ke rel yang lainnya. Pada suatu hari di bulan Juni 2006, sebuah peristiwa naas menimpa sang railroad switchman asal kota Cleburne, Texas ini. Dirinya terpeleset dan jatuh ke lintasan rel kereta api saat bertugas. Dan naasnya, itu berlangsung saat sebuah kereta api melintas dan langsung menggilas tubuhnya menjadi 2. Tragedi mengerikan yang dialami Truman ini membuat tubuhnya terbelah menjadi 2 setelah tergilas guys. Secara logika, dengan tubuh terbelah seperti itu, manusia manapun akan menemui ajalnya ya. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain nih guys. Tragedi itu tidak menewaskan Truman. Truman bukan hanya tidak tewas seketika, namun ia bahkan masih dalam keadaan sadar setelah tubuhnya terpotong. Bahkan ia sendirilah yang menelpon 911 lewat HP yang dipegangnya. Pelatihan keselamatan yang pernah ia ikuti membuatnya melakukan tindakan yang benar, meski dalam situasi di mana ia terluka parah dan kehilangan banyak darah, yang mampu membuat manusia manapun syok berat guys. Butuh 45 menit setelah tragedi naas tersebut, petugas dibantu dengan warga yang kebetulan berada di lokasi tersebut, dan beberapa di antaranya sempat menyaksikan langsung tubuh hancur Truman. Mereka bergegas membawanya ke rumah sakit Harris Methodist, Fort Worth.
Truman bahkan masih tersadar loh guys, dan sempat menelpon keluarganya untuk memberitahukan keadaannya. Para dokter bertindak cepat. Tindakan operasi bedah berupa penjahitan luka yang menganga dan upaya medis lain untuk membersihkan lukanya dari lumpur, tanah, dan potongan rumput, serta menstabilkan alur peredaran darah baru. Dalam operasi tersebut, Truman harus mendapatkan hingga puluhan jahitan panjang dalam operasi selama hampir 4 jam guys untuk menutup lukanya. Sungguh sebuah pekerjaan tim medis yang luar biasa ya guys. Lukanya parah membuat Truman sempat mengalami koma selama 3 minggu. Sebelum ia kembali siuman, perlu 20 kali tindakan operasi yang berlangsung selama total 4 bulan sebelum ia bisa keluar dari rumah sakit. Secara ajaib, meski kini ia harus hidup dengan separuh badan, namun Truman selamat guys dan bahkan mampu kembali bekerja di perusahaan kereta api yang sama dengan tempat ia bertugas sebelum tragedi naas tersebut. Truman mengatakan bahwa pada saat setelah tubuhnya tergilas, dia harus menunggu bantuan datang. Truman tidak terpikirkan sedikit pun bahwa ia akan tewas. Ia sangat yakin bahwa ia akan terselamatkan. Luar biasa ya guys. Ia berkata bahwa ia masih ingin melihat bayinya tumbuh. Kini bahkan Truman mampu melakukan berbagai kegiatan yang biasa dilakukan manusia normal, seperti berenang, bermain dengan anak-anaknya, bahkan ia mampu mengemudi sendiri mobilnya yang dimodifikasi khusus guys, agar bisa dikemudikan hanya dengan tangan. Sekali lagi, luar biasa banget ya guys.